Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana DLH Talks. Saya dengan Astrid. Hari ini hari yang sangat spesial karena hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Seperti apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan di tengah kota Tangerang tercinta ini? Langsung saja, di samping saya telah hadir bersama kita Bapak Wawan Fauzi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Selamat datang Pak Wawan. Terima kasih Mbak Astrid. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, Pak Wawan ini sebetulnya mengeluarkan aura semangat yang luar biasa yang bisa menularkan ke seluruh audiens. Insya Allah. Oke, Pak Wawan, sebagai pembuka, tahun ini pemerintah pusat menekankan krisis iklim atau triple planetary crisis. Sebetulnya seberapa mendesak sih kondisi lingkungan kita saat ini, terutama dampaknya untuk kota Tangerang kita ini? Terima kasih Mbak Astrid. Ya, sebelum saya menjawab apa tadi yang Mbak Astrid sampaikan, ya pasti saya ingin menyapa dulu kepada sahabat lingkungan semua, khususnya masyarakat Kota Tangerang, bahwasanya ini memang program baru ya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dan kami berharap tentunya dari kegiatan ini kita masyarakat Kota Tangerang bisa jauh lebih berinteraksi dengan kami di pemerintah Kota Tangerang, khususnya kami yang berada di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, momentum ini kita awali nih hari ini, di mana di bulan Juni, tepatnya di tanggal 5, kita sama-sama memperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ya kan? Tentu kita amat sangat berharap Indonesia, Kota Tangerang tentu ada di dalamnya adalah bagian dari komunitas dunia. Dan kita sama-sama tahu hari ini isu ataupun tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengambil tema tentang triple planetary crisis, ya kan, di mana ini menjadi tantangan buat kita bersama. Perubahan iklim itu menjadi isu atau topik utama. Bagaimana kita sudah rasakan? Gak usah di mana-mana lah, di kita aja, di tempat tinggal kita. Betul. Hari ini panas, tiba-tiba hujan dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang mungkin kita harus sama-sama bisa melihat ada apa. Dan tentu dari ada apanya itu kita harus juga bisa sama-sama menjawab untuk sama-sama ini adalah dampak dari perubahan-perubahan iklim yang secara ekstrim terjadi di dunia secara global. Ya, dan hari ini juga Indonesia, Kota Tangerang adalah bagian dari komunitas dunia secara keseluruhan. Dan maka kenapa hari ini isu lingkungan ini menjadi sangat penting untuk sama-sama kita cermati. Tentunya seperti itu, Mbak. Oke, ini memang luar biasa ya kalau kita bicara climate change ya atau perubahan iklim ini. Oke, Pak Wawan, sebetulnya kan kalau kita bicara tema nasional kita tahun ini sangat tegas ya, yaitu saatnya bekerja untuk iklim. Ya. Ya. Oke, mengapa sih kita harus bergeser dari sekedar membangun kesadaran menjadi aksi nyata? Dan sebetulnya apa sih gerakan ASRI yang memang sedang digaungkan yang bisa sobat lingkungan bisa terapkan? Jadi tadi kita kembali bahwasanya saat ini tema secara dunia mengusung adalah Inspired by Nature for Climate for Our Future. Jadi bagaimana kita berbicara masa depan berawal dari sekarang, kita akan mengembalikan semua hal ini secara alamiah gitu kan. Nah, Indonesia saat ini, pemerintah Republik Indonesia juga sudah mulai melaksanakan itu. Berawal dari kemarin di tahun 2026 ini, di awal tahun pemerintah pusat sudah mulai menggaungkan oleh Pak Presiden Prabowo tentang Indonesia Asri. Indonesia Ya Asri. kan, Indonesia Asri. Dan ini menjadi turunannya memang salah satunya adalah Tangerang Asri salah satunya ya. Jadi kita berharap nanti di mana hari ini kita mulai fokus bekerja untuk iklim. Bagaimana iklim yang ada secara keseluruhan bisa kita jaga. Kenapa? Karena gerakan Indonesia Asri ini itu adalah singkatan ya dari aman, sehat, resik, dan indah. Ini lebih fokus sebenarnya adalah bagaimana menjadikan nilai ekologis sebagai gaya hidup bagi setiap individu, dan ini juga terutama untuk seluruh sobat lingkungan yang ada di Kota Tangerang tentunya. Kita berharap ini menjadi isu utama dan ayo sama-sama kita jadikan gerakan ASRI ini juga menjadi gerakan kita bersama ke depan. Oke.
Nah, tadi kan kita juga sudah mendengar ya, ternyata ASRI ini adalah sebuah bisa ada kepanjangan ya, Ya. gerakan ASRI. Apa Pak tadi Pak ASRI? ASRI itu aman, Aman, sehat, sehat, resik, dan resik, indah. dan indah. Oke, baik. Dan tentunya sobat lingkungan, sebetulnya kalau kita bicara agenda terdekat nih di Kota Tangerang kita ini, saya dengar Pak bahwa hari Sabtu nanti informasinya di tanggal 6 Juni tahun 2026 akan agenda besar kerja nih katanya nih. Ada agenda besar kerja bakti lingkungan atau yang disebut dengan Korver serentak. Ya. Nah, boleh nggak kira-kira Pak dijelaskan DLH Kota Tangerang ini akan memusatkan kegiatannya itu di mana, kemudian siapa saja yang terlibat, dan target apa sih yang ingin dicapai dari penimbangan sampah nanti gitu. Ya. Jadi gini Mbak, sebenarnya ini berawal dari apa yang tadi saya sampaikan di depan. Indonesia hari ini pemerintah pusat Pak Presiden Prabowo sudah menggaungkan Indonesia Asri. Di Indonesia Asri ini kita semua elemen masyarakat ya, dan memang digerakkan oleh unsur pemerintahan tentu di dalamnya adalah setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat kita melaksanakan korve, di mana harapannya itu Selasa kita korve di lingkungan terdekat kita, di tempat tinggal kita kah, atau di kantor kita gitu kan. Nah nanti hari Jumatnya kita korve dalam lingkungan yang lebih besar. Di tingkat RT kah, ya kan sampai tingkat kelurahan, atau mungkin komunitas-komunitas antar gedung perkantoran dan lain sebagainya. Itu harapan dari gerakan Indonesia Asri ini. Nah, menyambut di bulan Juni ini, menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan surat edaran terkait dengan bagaimana kita menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Nah, kita akan merayakan atau melaksanakan puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup ini memang nanti di hari Sabtu, berdasarkan memang surat edaran dari Pak Menteri LH. Jadi kita berharap nanti Sabtu secara nasional seluruh elemen masyarakat se-Indonesia melakukan gerakan yang sama di waktu yang sama. Namun khusus di Kota Tangerang, gerakan ini kita awali dari awal nih. Contoh misalnya hari ini, di hari Rabu ini kita melaksanakan uji emisi, ya kan, uji emisi. terhadap kendaraan-kendaraan bermotor di Kota Tangerang. 2 hari nih, hari ini hari Rabu sampai dengan besok hari Kamis, tanggal 3 dan tanggal 4 ini kita uji emisi. Ya kan, tanggal 5 besok hari Jumat ya, itu akan ada Lebaran Cisadane. Lebaran Ini Cisadane. adalah kemitraan kita dengan komunitas Bangsa Suci, di mana nanti akan ada bersih-bersih Sungai Cisadane yang dilakukan oleh komunitas Bangsa Suci dan juga beberapa komunitas penggiat lingkungan khususnya di aliran Sungai Cisadane. Nah, baru hari Sabtunya kita akan merayakan hari puncak ini bersama-sama secara nasional. Nah, di mana itu kayak tadi yang Mbak Asri bilang, emang ada penimbangan sampah. Oh iya, itu berawal dari pas di hari Jumat itu kan biasa kita korve nih. Ya kan? Jadi selain ada Lebaran Cisadane hari Jumat besok, kita tetap berharap elemen masyarakat melakukan kerja bakti yang setiap Selasa Jumat itu tuh. Serentak Nah, ya, Pak, ya? nanti di hari Jumat itu mereka kerja bakti seluruh elemen masyarakat dibawa nih di hari Sabtunya untuk ditimbang bareng-bareng hasilnya. Terutama adalah sampah-sampah anorganik. Kita berharap nanti yang sampah anorganik yang ditimbang ini adalah sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis. Dan nanti ini punya nilai secara ekonomis. Untuk sampah-sampah organiknya bagaimana? Nanti kita harapkan itu bisa kita fungsikan nanti menjadi pupuk dan lain sebagainya. Jadi banyak acara. Yang pasti untuk acara hari Sabtu itu di tanggal 6 itu adalah acara puncak, langsung dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sih berharap nanti di tanggal 6 tersebut pemerintah Kota Tangerang adalah bagian dari komunitas yang nanti akan berdialog langsung dengan Pak Presiden Republik Indonesia, karena nanti itu akan ada dialog antara Presiden Republik Indonesia dengan elemen masyarakat yang tergabung di channel-channel yang nanti disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kita khusus Kota Tangerang nanti dipusatkan di Taman Ekspresi. Taman Ekspresi itu ada di Kecamatan Karawaci ya, di Kelurahan Nusa Jaya kalau nggak salah itu di sana. Kita akan pusatkan di sana dan nanti kita akan mengadakan langsung Zoom dengan pemerintah pusat. Oke, berarti bentuknya telekonferensi Ya, Pak, ada telekonferensi gitu maksud saya juga. Baik, baik. Bagi sobat lingkungan Kota Tangerang mungkin yang menonton ya atau yang mendengarkan ini sebetulnya kalau kita bicara tadi
sudah lihat nih schedule dari Pak Wawan ya. Schedule-nya banyak sekali dan ini berarti hampir 1 bulan ya Pak ya Ya, rangkaian acaranya acaranya ya. kita ini sampai tanggal 25 Juni. Sampai tanggal 25 Juni. Jadi walaupun puncaknya besok, lusa, hari Sabtu tanggal 6 Juni, bukan berarti selesai setelah itu. Masih banyak kegiatan kita. Di minggu depannya itu kita akan kumpul bersama eh, para pelajar. Oke, Ini baik. terkait dengan sekolah adiwiyata. Ya kan nanti akan ada lomba perilaku hidup sehat untuk para anak-anak sekolah ini. Bagaimana mereka melakukan penataan hidup sehat di lingkungannya, di tempat tinggal maupun juga di sekolahnya. Selain itu, minggu depan kita akan melaksanakan juga mengundang para perusahaan-perusahaan, mereka-mereka yang mendapatkan proper. Ya, nanti kita akan memberikan penghargaan nih kepada perusahaan-perusahaan yang memang selama ini ikut menjaga lingkungan. Jadi mereka perusahaan-perusahaan ini yang memang melakukan tata kelola limbahnya dan lain sebagainya yang baik dan benar, itu kita akan berikan penghargaan, reward dari pemerintah, pengakuan dari pemerintah bahwasanya perusahaan tersebut ikut menjaga ekosistem agar apa? Agar tadi lingkungannya menjadi asri, di sisi lain juga secara iklim juga dia tetap terjaga di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Dan itu kita akan berikan penghargaan. Jadi banyak hal yang akan kita lakukan di Hari Lingkungan Hidup ini, bukan hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan para pengusaha dan juga termasuk dengan para pelajar tadi. Oke, berarti memang perusahaan juga terapresiasi ya Oh apa yang ya, memang sudah dilakukan ya. 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 Karena ini adalah bentuk kolaborasi di antara kita semua. Oke, baik Pak Wawan. Nah, untuk para audiens, bagi Sobat Lingkungan Kota Tangerang yang memang menonton atau mendengarkan acara ini, sebetulnya Pak Wawan, kira-kira langkah kecil apa sih yang memang bisa dimulai dari rumah untuk mendukung seruan aksi iklim ini? Ya, nggak mungkin jadi besar ya Mbak, Ya, kalau nggak mulai dari sebuah langkah kecil. Ada angka 1, mungkin juga berawal dari angka 0. Kita harus start dari diri kita. Dari pribadi-pribadi kita. Saya, Mbak Asri, dengan keluarganya masing-masing, dan semua elemen masyarakat Kota Tangerang harus bisa memulai. Langkah kecil yang paling pertama adalah yang paling simpel. Itu melakukan pemilahan sampah di rumah. pemilahan. Pisahkan eh, kantong plastiknya atau bak sampahnya antara yang organik dan anorganik misalnya kan. Lah, Pak, udah dipisah juga kan masih digabung sekarang misalnya kan di tempat pembuangannya segala macam. Jangan berpikir ke arah sana. Kami, pemerintah hari ini terus juga berupaya melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengangkutan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin masyarakatnya dulu kita edukasi sambil juga sebenarnya kita melakukan persiapan-persiapan terkait dengan pola pengangkutan. Mudah-mudahan di 2026 ini akan banyak perbaikan-perbaikan pola yang akan kami lakukan. Jadi berawal dari memilah sampah, yaitu yang kita sangat harapkan sekali masyarakat bisa ikut membantu gitu kan. Hal lain seperti apa? Ya hal lain juga bagaimana sekarang ajak nih, nggak cuma pribadinya tapi juga ajak lingkungannya. Bikin bank sampah di lingkungan. Nah ini juga kita berharap sehingga nantinya timbulan sampah yang ada di lingkungan itu sudah bisa terkanalisasi. Jangan sampai dengan seperti hari ini kan. Itu yang namanya sampah organik dan anorganik itu menjadi satu dan pada akhirnya ini menjadi sumber penyakit. Ya, betul. Kalau sampah ini sudah terpilah, ini akan menjadi sumber daya. Kenapa saya nyatakan sumber daya? Yang anorganiknya yang punya nilai ekonomis itu bisa kita jual kembali ke off-taker, perusahaan-perusahaan yang bisa menampung sampah-sampah anorganik tersebut. Yang organiknya bisa jadi pupuk. Bisa buat bahan pupuk di tanaman kita, di tempat tinggal kita. Sebenarnya sampah itu nggak mesti masuk ke TPA. Oke. Bisa kita selesaikan di rumah dan pada saat itu bisa kita selesaikan, kita sudah membantu mengurangi beban TPA, kita sudah juga bisa membantu bagaimana menjaga iklim. Kenapa? Karena kalau sampah masuk ke pengolahan, itu akan berdampak adanya gas metana dan lain sebagainya. Itu kan bikin panas. Betul, Nah, betul, Pak. itu yang saya berharap sekali. Ayo kita sama-sama jaga iklim sehingga nantinya kita bisa menyatakan ada hashtag nih sebenarnya kan, bagaimana hari ini atau now for climate, ya kan? Ada juga hashtag yang kita harapkan itu hari ini adalah beraksi untuk iklim. Ini ya tagline ini yang kita berharap masyarakat mau bersama-sama dengan kita di Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini
juga punya aksi nyata, nggak cuma sekedar slogan, tapi aksi nyata peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Oke. Ya, jadi mungkin audiens bisa memberikan ini ya, bisa memberikan kesimpulan bahwa sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan, salah satunya adalah pemilahan sampah. Kemudian selain pemilahan sampah juga membentuk bank sampah ya Iya, Pak Wawan untuk ya, bank sampah di membentuk lingkungannya. bank sampah. Oke, baik Pak Wawan. Ya, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, ini luar biasa sekali, banyak insight yang memang kita bisa dapatkan gitu ya. Kemudian mungkin bisa Pak Wawan memberikan closing statement mungkin untuk para audiens kita. Ya, terima kasih. Yang pasti kami dari pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, mengajak kita bersama-sama di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini, yuk kita jaga lingkungan kita. Dengan kita menjaga lingkungan kita, kita menjaga dunia dari perubahan iklim yang sangat ekstrim. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah warisan terindah, terbesar untuk generasi mendatang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Dan sebagai informasi juga kepada seluruh audiens kita yang ada di Kota Tangerang ya, mungkin untuk informasi lebih lanjut, audiens atau masyarakat Kota Tangerang juga bisa menghubungi call center Dinas Lingkungan Hidup di 0811 631 631. Dan bagi masyarakat Kota Tangerang yang ingin melakukan pengaduan terkait dengan lingkungan juga dapat mengakses aplikasi Tangerang Live dengan menu laksa. Jadi Bapak dan Ibu atau mungkin seluruh masyarakat Kota Tangerang juga bisa langsung mengakses di Tangerang Live. Dan juga kami menghimbau dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang agar melakukan aksi nyata dengan bersih-bersih, kemudian juga kerja bakti dan juga melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar kita. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Saya dengan Astrid, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.